Oke, kembali lagi di channel Bantos TV. Kali ini kita akan membahas mengenai smart lamp, lampu keluaran dari Yeelight, lampu yang sudah memiliki koneksi ke WiFi dan memiliki aplikasi yang bernama Yeelight sendiri, bisa di-download di Google Play Store maupun iOS. Ingin tahu lebih dalam tentang lampu Yeelight, di mana fungsinya yang beragam, seperti jangan kemana-mana, tetap di sini di Bantos TV. Oke guys, kita mulai saja langsung. Di sini saya memiliki bohlam merek Yeelight ya. Ini bohlam yang saya miliki ini adalah color bulb, jadi bukan yang white. Keunggulannya adalah di sini memiliki bermacam-macam warna, nantinya bisa kita atur melalui aplikasi. Apabila kita ingin merubah jadi merah, kuning, hijau, itu bisa semuanya dilakukan. Lampunya cukup berat, tidak seperti lampu pada umumnya. Mungkin karena di dalam ini sudah tertanam peralatan WiFi dan yang lainnya, sehingga membuat lampu ini cukup berat. Jadi kita langsung coba aja guys. Nah, di sini saya pakai fitting yang modelnya 2 colokan Eropa EU ya, sejenak ya, nyala ya lampunya normal. Nah, lalu bagaimana mengkoneksikannya ke aplikasi Yeelight? Pertama, aplikasi Yeelight sendiri itu dapat kita cari dan download di Google Play Store. Kita buka Google Play Store-nya, kita ketik saja Yeelight. Nah, di sini ada ya, Yeelight keluaran Yeeling. Nah, karena saya sudah install, saya bisa langsung masuk. Bagi yang belum diinstal, silahkan diinstal. Lalu setelah diinstal, kita coba buka. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Device. Nah, di sini saya ada beberapa lampu sebelumnya, lampu Yeelight ini. Kalau bagi pengguna baru mungkin akan kosong. Bagaimana cara menambahkan lampu Yeelight itu sendiri? Itu caranya ada di kanan, pojok kanan atas, itu ada lambang tambah, menambahkan device. Kita tap aja. Nah, opsinya ada 3, di add device, add light group, create mesh light group. Kita pilih yang add device. Saya satu lampu. Nah, pilihannya ini adalah device yang keluaran dari Yeelight dan ataupun yang disupport oleh aplikasi Yeelight. Nah, yang saya punya tadi adalah LED bulb color. Kita pilih yang itu. Nah, ini catatan nih guys ya, bahwa reset your device. Jadi lampu itu harus dalam kondisi reset. Caranya gimana? Menurut tulisan di sini adalah lampu dimatikan dan dinyalakan sebanyak 5 kali secara berurutan dengan jeda masing-masing 2 detik nyala dan 2 detik mati. Lalu lampu akan berkedip-kedip. Itu panduannya seperti itu untuk dalam kondisi reset. Jadi bisa untuk dikalibrasi di aplikasinya nanti. Caranya gimana? Oke, kita praktekin aja langsung. Ini lampu kita bikin mati nyala sebanyak 5 kali dengan jeda masing-masing 2 detik. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Sudah kondisi reset ya, sudah kedip seperti pelangi.
lalu kita next. Nah, aplikasi akan segera mencari. Langsung muncul di sini MAC address-nya, alamat sekian. Kita bisa langsung pilih tanpa harus menunggu proses scanning selesai. Kita next. Nah, ini ada select router, koneksi WiFi di tempat kita mana. Next, kalau sudah ada permission, kita allow. Permission lagi, kita allow one saja. Prosesnya tidak terlalu lama. Oke, connection sukses. Kita done. Nah, ini untuk penamaan. Ini adalah penamaan standarnya Gillette Color Bulb. Namun agak susah nanti kalau kita pakai voice command. Kita ganti misalnya dash lamp. Oke. Kita tempatkan di ruangan ini sesuai selera, mau ditempatkan atau tidak. Ini hanya untuk pengaturan saja. Misalnya kita tempatkan di ruang tidur. Nah, run control. Nah, ini untuk koneksi run control. Ya, sudah ya. Ini aplikasi nanti dash lamp profilnya seperti ini. Di recommended ini ada pilihan opsi warna. Ya, di bagian bawah ini ada tingkat kecerahan. Ya, bisa dilihat warnanya berubah apabila saya geser-geser. Nah, ini recommended warnanya sunshine, sunset, night mode. Ini untuk tidur ya biasanya. Nah, ini untuk yang mau pesta ulang tahun. Ini movie dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu fungsi di aplikasi ini. Yang paling pertama adalah di pojok kiri bawah. Ini adalah on off-nya dari lampu. Jadi ini penting diketahui dulu bagaimana cara matiin ataupun nyalain lampunya ya guys ya. Saya matiin. Saya coba nyalakan kembali. Ya, itu yang pertama. Lalu ini selain recommended, kita ada white. Ini untuk mengatur tingkat cerahan lampu warna. Bisa dari cool light maupun warm light. Itu kita atur. Misalnya semakin kuning semakin warm, semakin hangat. Nah, ada yang kuning, lalu kita tarik jumlah ke putih, semakin cerah ya. Oke. Nah, ini di bawah tingkat cerahan lampunya. Nah, defaultnya 1 seperti ini dan 100 yang paling terang seperti ini. Kita bikin sampai 50. Nah, lalu ini permainan color ya. Seperti saya bilang tadi, lampu Gillette ini yang saya miliki ini yang versi color bulb. Dia bisa bermacam-macam variasi warna. Sebagai contoh, saya ingin jadi merah. Nah, kita tinggal arahkan jari kita ke merah, hijau, biru, ungu, ya, atau kuning redup, hijau stabilo. Nah, oke, bisa ya. Jadi ini keunikannya, kita bisa ubah warna. Nah, lalu flow ini sama seperti fungsi ubah warna, tapi dia lebih cenderung mengalir. Nah, ini untuk flow speednya, misalnya merah, flow speed. Nah, bisa dilihat ya dari merah, hijau, biru, merah lagi, kuning, hijau. Dia akan bergerak ganti-ganti warna secara otomatis. Semakin cepat flow speednya, maka dia akan semakin cepat berubah-ubah. Nah, itu fungsi flow ya, hanya untuk dekorasi saja saya rasa sih. Tidak terlalu utama. Nah, selain warna tadi yang kita bisa atur berdasarkan tingkat kecerahan maupun perubahan warnanya sendiri,
Nah, yang paling penting adalah fungsi penjadwalan. Ini nih yang utama. Nah, bagaimana fungsi penjadwalannya? Di pojok kanan bawah. Ya, kita bisa lihat di situ ada fungsi favorit, color picker, timer, schedule, default state, music mode, firmware update, dan LAN control. Kita bahas satu persatu ya. Untuk favorit ini biasanya yang yang sudah kita sering gunakan perintahnya, tinggal dieksekusi ulang. Kalau picker ini langsung ada permission. Nah, dia akan menentukan sesuai dengan warna apa yang saya tentukan. Apabila kita tidak tahu warna, nah, kita cukup menggunakan aplikasi kamera kita sehingga bisa mendapatkan warna. Nah, ini fungsi timer adalah fungsi shutdown. Jadi artinya sama seperti fungsi remote TV. Ketika kita atur 1 menit dia akan mati, maka lampu akan otomatis mati. Maksimumnya adalah 60 menit, jadi tidak bisa lebih dari sejam ya timernya. Maksimum 1 jam. Fungsi apa lagi yang ada di aplikasi G-Lite ini? Kita lihat pojokan bawah. Nah, penjadwalan ini kita bisa buat penjadwalan di name, misalnya kita buat penjualan lampu balkon mati. Nah, di pengulangan repeat ini kita bisa pilih everyday, Monday to Friday, atau custom. Custom ini artinya di hari-hari tertentu aja. Misalnya kita hanya ingin Senin, Kamis, Jumat, yang lainnya nyala, selain hari itu mati, bisa juga. Nah, kita buat contohnya everyday di sini, setiap hari. Nah, fungsinya apa yang mau kita ingin? Karena kita tadi pernah lampu balkon mati, maka yang di enable adalah turn off-nya. Nah, di sini adalah jamnya, jam berapa dia akan mati. Nah, biasanya menjelang subuh ya. Menjelang subuh kita buat aja kisaran habis subuh 5.30 biar tidak terlalu gelap-gelap banget, tapi sudah agak terang. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, lalu fungsi berikutnya adalah default state. Nah, di sini kita ingin mengatur lampu mana yang akan nyala sebagai defaultnya. Lalu fungsi music mode di sini akan bekerja ketika handphone dan lampu terhubung dalam satu jaringan yang sama. Jadi dia fungsinya adalah handphone ini kita dekatkan ke mic, maka lampu akan mengikuti alur dari irama musik tersebut. Lalu ada firmware update di sini, current versionnya 1.4.2 yang terbaru atau yang terakhir ya. Yang terakhir ada fungsi LAN control. Ini LAN control, jadi bisa kita pakai kontrol pemrograman lebih lanjut. Tidak akan kita bahas di sini. Dan yang terakhir kita bahas ini adalah fungsi dashcam. Ini yang paling atas adalah ini untuk profile ya. Ini penamaan, home screen shortcutnya, feedback, device info, bisa lihat di sini uptime-nya 1 minute, networknya terhubung ke wifi, dia dapat IP address sekian, MAC address dan modelnya. Nah, ini fungsi share device adalah jadi G-Lite ini apabila sudah kita koneksikan ke satu akun, maka dia tidak bisa dikoneksikan ke akun yang lain. Ini untuk mencegah terjadinya double akun untuk satu lampu. Jadi caranya gimana apabila ada akun yang berbeda masih dalam satu rumah, ingin menggunakan lampu yang sama, caranya dengan
share device ini. Jadi ada istilahnya akun masternya, dia akan men-share ke akun yang ada di bawahnya, misalnya akun anak atau istri Anda. Jadi tanpa perlu repot-repot lagi add device. Nah, ini yang paling bawah adalah add to Google Home. Nah, fungsi LED ini otomatisnya fungsi LED ini dapat bekerja bersama dengan Google Home yang udah otomatis seperti video saya sebelumnya di alat yang lain, bahwa dengan adanya koneksinya ke Google Home maka kita bisa memanfaatkan Google Assistant. Oke, bagaimana caranya dikonekin ke Google Home? Nah, kita coba ya koneksikan ini ke Google Home, kan? Di sini ada langsung bawah ada linknya. Sini open with. Nah, kebetulan saya sudah punya aplikasi Google Home. Bagi yang belum punya Google Home, silahkan di-download dan diinstal. Nah, cara penambahannya, oke, ini proses pentautan dari Yeled application ke Google Home. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini Google Home, Yeled saya total ada 7. Kita coba nih dash lamp yang ada di video ini. Add to room, misalnya kita family room. Oke, dia sudah masuk. Nah, ini dash lampnya saya matikan. Oke, lalu saya nyalakan. Nah, cuma bedanya kalau di Google Home dia hanya bisa mengatur tingkat kecerahan, tapi tidak bisa ini di Google Home kita bisa ngatur tingkat kecerahannya di sini. Lalu kita bisa merubah warnanya dari menu di bawah ini. Oke, berubah sesuai apa yang saya tap. Nah, keunggulan dari Google Home ini adalah fitur Google Assistant. Jadi kita bisa matiin nyalain lampu melalui perintah suara Google turn on desk lamp. Got it. Turning the desk lamp on. Nyala, kita matikan lagi. Google turn off desk lamp. Got it. Turning off the desk lamp. Oke. Bisa ya Google Home. Nah, kalau udah kita koneksikan ke Google Home ini, kita nggak perlu repot-repot buka aplikasi untuk matiin atau nyalain. Kita cukup dari depan saja. Saya contohkan. Google turn on desk lamp. Sure. Turning the desk lamp on. Oke, Google turn off desk lamp. Alright. Turning off the desk lamp. Oke, Google turn on desk lamp. Sure. Turning on the desk lamp. Terima kasih telah menyaksikan video Bantos TV. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe agar video channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.